Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra, biasa dipanggil Aji dengan NIM 400403196500025. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Diponegoro Semarang dengan program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2019. Saat ini saya sedang berkuliah di semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi alat penyortir buah apel berdasarkan berat massa apel dengan menggunakan protokol Modbus TCP/IP dengan aplikasi simulasi VT SCADA-like. Nah, adapun video simulasi ini dibuat yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir atau tugas besar mata kuliah SCADA di semester 4 ini. Baik, kita langsung ke simulasinya. Nah, untuk membuat simulasi alat sortir ini, pertama saya telah membuat tampilan HMI yang saya buat menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh VT SCADA-like. Sebelum saya menjelaskan komponen-komponen yang digunakan beserta dengan fungsinya, saya akan menjelaskan bagaimana alat sortir ini bekerja. Nah, alat sortir ini bekerja yaitu apabila ada apel masuk, kemudian apel tersebut akan dibaca oleh sensor load cell. Kemudian apabila sensor load cell misalkan membaca berat massa apel tersebut adalah 100 gram, maka apel tersebut akan masuk ke dalam box nomor 1. Kemudian seterusnya, apabila 125 gram maka akan masuk ke dalam box nomor 2. Kemudian apabila 150 gram atau lebih maka akan masuk ke dalam box nomor 3. Kemudian apabila ada apel yang beratnya tidak mencapai 100 gram, misalkan sensor load cell membaca apel tidak mencapai 100 gram, maka apel tersebut akan masuk ke dalam box nomor 4. Nah, begitupun seterusnya sampai box ini terisi sampai 50, karena nilai maksimal dari box ini adalah 50. Nah, untuk simulasi ini saya memberikan 3 set poin. Yang pertama, apabila sensor load cell membaca berat massa apel 100 sampai 124 gram, maka apel tersebut harus masuk ke dalam box nomor 1. Nah, set poin yang kedua, apabila sensor load cell membaca apel sebesar 125 sampai 149 gram, maka apel tersebut akan masuk ke dalam box nomor 2. Kemudian set poin yang ketiga, apabila sensor load cell membaca apel 150 gram atau lebih, maka apel tersebut akan masuk ke dalam box nomor 3. Karena pada umumnya berat massa apel berkisar antara 100 sampai 150 gram. Untuk itu saya membuat 3 set poin tersebut. Selanjutnya kita ke penjelasan komponen-komponen yang digunakan beserta dengan fungsi dari komponen tersebut. Komponen-komponen ini dibuat langsung di aplikasi VT SCADA yang disediakan langsung, komponen di sini yang disediakan langsung oleh aplikasi tersebut. Nah, komponen yang pertama di sini ada conveyor, ada knob, ada sensor load cell, ada motor pendorong, ada sensor proximity, ada box container, ada tombol push button, dan ada indikator-indikator. Knob di sini digunakan untuk mengatur kecepatan dari conveyor. Kemudian conveyor sendiri digunakan untuk menggerakkan apel. Di sini ada conveyor 1, conveyor 2, dan conveyor 3. Kemudian sensor load cell di sini digunakan untuk menimbang atau membaca berat massa apel. Kemudian ada motor pendorong 1, motor pendorong 2, motor pendorong 3, motor pendorong 4. Motor pendorong di sini digunakan untuk pendorong apel, misalkan dari conveyor 1 ke conveyor 2. Nah, selanjutnya di sini ada sensor proximity, sesuai namanya detektor. Sensor proximity di sini digunakan untuk membaca apabila ada apel masuk ke box 1, maka sensor proximity akan membaca apel tersebut. Selanjutnya di sini ada tombol push button. Tombol push button di sini digunakan untuk mengaktifkan alat simulasi ini, simulasi alat sortir ini. Nah, ketika kita menekan tombol start, maka alat simulasi ini akan aktif. Begitupun ketika kita menekan tombol stop, maka alat simulasi ini akan mati. Nah, setelah membuat tampilan HMI ini, selanjutnya saya juga telah membuat text browser yang digunakan untuk mengaktifkan alat penyortir buah apel ini. Di sini saya telah membuat kurang lebih 17 teks yang saya gunakan untuk mengaktifkan atau menjalankan alat simulasi ini. Yang pertama di sini ada tombol start. Tombol start ini saya beri alamat 0001 atau sebagai coil. Nah, pada tombol start ini dia bisa dapat mengirimkan data dan dapat membaca data. Teks selanjutnya adalah sensor load cell. Pada sensor load cell ini saya berikan alamat 3005. Nah, 3005 ini adalah sebagai input register. Kemudian pada sensor load cell ini saya memberikan nilai maksimal yaitu 200 dengan satuan gram. Artinya
Sensor tersebut hanya dapat membaca apel dari 0 sampai 200 gram. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat text box 1, box apel. Nah, pada text box apel saya memberikan alamat 3001 atau sebagai input register. Kemudian nilai maksimal dari box apel tersebut adalah 50. Jadi box tersebut dapat terisi dari 0 sampai 50. Kemudian pada box ini pun saya tambahkan fitur alarm yang dimana ketika dia melebihi nilai set point yang diberikan, yaitu di sini 51, maka alarm tersebut akan aktif. Begitupun seterusnya dengan teks-teks yang lain. Nah, setelah membuat teks-teks browser yang akan digunakan untuk menjalankan alat penyortir ini, pada komponen-komponen yang digunakan pun telah disandingkan dengan teks-teks browser yang digunakan. Contohnya di sini sensor load cell. Nah, sensor load cell telah disambungkan dengan teks sensor load cell yang telah dibuat. Begitupun seterusnya dengan komponen-komponen yang lain. Nah, di sini pada tombol start stop saya menggunakan tombol push button, tapi push button di sini saya fungsikan seperti limit atau toggle. Misalkan di sini pada tombol start, ketika ditekan, tombol start tersebut akan mengirimkan nilai data 1, kemudian alat penyortir akan aktif. Nah, apabila ketika kita menekan tombol stop, maka push button akan mengirimkan nilai 0, kemudian alat penyortiran akan non-aktif atau tidak aktif. Baik, langsung saja kita ke simulasinya. Untuk mensimulasikan alat penyortir buah apel ini, kita bisa langsung menekan tombol start, atau kita bisa menekan tombol start ini untuk mengaktifkan alat penyortiran buah apel ini. Kita langsung saja tekan tombol start. Nah, ketika kita tekan tombol start, maka tombol ini akan mengirimkan data 1 pada data monitor. Di sini bisa terlihat pada alamat 00001 terkirim nilai 1. Kemudian pada compare 1, compare 2, dan compare 3 akan aktif. Kemudian sebaliknya, apabila kita menekan tombol stop, maka tombol ini akan mengirimkan nilai 0 pada data monitor, yang artinya alat penyortir buah apel ini tidak aktif. Di sini lihat compare 1, compare 2, dan compare 3 tidak aktif. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Sebelum ke simulasinya, kita harus menjalankan compare ini. Compare sudah aktif namun belum berjalan. Untuk itu kita harus mengatur kecepatan compare. Nah, compare di sini saya beri kecepatan 300 rpm pada masing-masing compare. Untuk mengatur kecepatan compare ini, kita bisa langsung mengatur dengan knob ini atau kita bisa langsung menuliskan di sini. Namun saya akan menuliskan langsung menggunakan data monitor. 300. Nah, apabila ada apel yang masuk, kemudian apel tersebut akan ditimbang oleh sensor load cell. Misalkan, sensor load cell tersebut membaca bahwa berat apel 100 gram. Lihat bahwa sensor load cell membaca apel tersebut 100 gram, maka apel tersebut akan berjalan, kemudian di sini akan didorong oleh pendorong 1. Maka pendorong 1 akan aktif. Kemudian akan didorong ke compare 2. Nah, setelah di compare 2, karena berat massa apel 100 gram, artinya dia akan didorong ke box 1. Untuk itu, pendorong 2 akan aktif. Kemudian, setelah didorong, masuk, kemudian sensor proximity akan aktif. Nah, setelah didorong oleh pendorong 2, sensor proximity akan membaca bahwa adanya apel yang masuk. Untuk itu, detektor di sini akan aktif. Kemudian pada indikator box akan terisi bahwa pada box 1 akan terisi 1 apel. Nah, sini bisa terlihat bahwa pada box 1 terisi 1 apel. Begitupun seterusnya sampai 50 apel. Nah, selanjutnya, apabila ada apel masuk, kemudian apel tersebut akan dibaca oleh sensor load cell. Misalkan di sini sensor load cell membaca apel tersebut senilai atau bermassa 150 gram. Nah, sini terlihat bahwa sensor load cell membaca apel tersebut 150 gram. Itu apel tersebut harus masuk ke dalam box nomor 3. Nah, untuk itu pendorong 1 akan aktif. Pendorong 1 akan aktif, kemudian akan didorong dari compare 1 ke compare 2, kemudian di compare 3 apel tersebut akan didorong oleh pendorong nomor 4.
akan didorong oleh pendorong 4 atau pendorong 4 akan aktif, kemudian akan masuk ke dalam box nomor 3. Kemudian detektor 3 akan membaca adanya apel. Jadi, terlihat bahwa indikator nomor 3 aktif, di sini menandakan bahwa detektor tersebut membaca adanya apel yang masuk ke dalam box nomor 3. Kemudian indikator di box 3 akan terisi bahwa box tersebut sudah terisi oleh 1 apel. Begitupun seterusnya sampai 50 apel. Nah, apabila dalam masing-masing box termasuki apel maksimal lebih dari 50, misalkan nih di box 3 terisi sampai 51, maka alarm akan berbunyi. Nah, di sini terlihat alarm berbunyi, di sini menandakan bahwa ada masing-masing box, ada salah satu box yang melebihi kapasitas yang kita minta, yaitu 50 kan. Tadi kan di sini terlihat bahwa dalam box 3 ini terisi sampai 51, untuk itu alarm berbunyi. Maka dari itu, untuk alat penyortiran buah ini tidak akan sampai ada kesalahan, yaitu terlebihan 1 box kelebihan apel, karena telah diset bahwa apabila telah mencapai 50, alarm box tersebut akan berbunyi. Kita reset kembali. Nah, selanjutnya, apabila ada apel yang masuk, kemudian apel tersebut terbaca oleh sensor load cell bermasa 125 gram di sini. Sekarang apel tersebut 125 gram. Nah, maka indikator sensor load cell akan menunjukkan bahwa apel tersebut bermasa 125 gram. Kemudian apel tersebut harus masuk ke dalam box nomor 2 nih. Nah, maka apel tersebut akan berjalan, kemudian di conveyor 1 di sini akan didorong oleh pendorong 1 ke conveyor nomor 2. Nah, kemudian di conveyor nomor 2, pendorong 3 akan aktif. Pendorong 3 akan aktif. Di sini pendorong 3 akan mendorong apel dari conveyor 2 menuju box 2. Kemudian detektor 2 akan aktif. Detektor 2 akan membaca adanya apel yang masuk ke dalam box nomor 2. Kemudian indikator box 2 akan terisi 1. Karena box tersebut sudah terisi oleh 1 apel. Begitupun seterusnya sampai 50 apel. 50 di sini adalah nilai maksimal yang kita isikan kepada box di sini. Kemudian gimana nih kalau ada apel pas dibaca beratnya tidak sampai 100 gram, misalkan apel tersebut bermasa 70 gram. Nah, ketika sensor load cell membaca apel tersebut 70 gram, maka apel tersebut akan masuk ke dalam box nomor 4. Artinya, apel tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan, yaitu apel 100 gram, 125 gram, dan 150 gram. Spesifikasi di sini dibuat berdasarkan pada research, yaitu pada umumnya berat massa apel yaitu bermassa 100-150 gram. Balik lagi tadi, ketika ada apel yang 70 gram nih masanya, maka akan masuk ke dalam box nomor 4. Untuk itu akan berjalan, dan kemudian pendorong 1 akan aktif. Kemudian akan berjalan sampai conveyor 3, berpindah ke conveyor 3, kemudian detektor 4 akan aktif. Nah, di conveyor 4, di detektor 4 ini aktif, menandakan bahwa box 1 telah terisi oleh 1 apel, kemudian indikatornya akan terisi oleh 1 apel. Begitupun sampai 50, karena 50 adalah nilai maksimal dari container box. Nah, setelah 50 kita dapat meresetnya kembali jadi 0. Alhamdulillah, simulasi alat penyortiran buah apel berdasarkan berat massa apel dengan menggunakan protokol Modbus TCP/IP dengan aplikasi simulasi VT SCADA Lake sudah saya simulasikan tadi. Semoga video simulasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Akhir kata, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.